Sore hari ini saya memberi judul atau tema yang akan kita pelajari hari ini adalah bahaya ketika hati dikuasai barang mewah. Dengan teks pembimbing dari Matius 6 ayat 19 sampai 21 dan 1 Timotius 6 dari 9 sampai 10 dan 17 sampai 19. Saudara kira-kira punya berapa barang mewah di rumah? Atau mungkin sekarang lagi pakai? Ada yang bawa tas Hermes, Louis Vuitton, atau mungkin sepatunya barang mewah. Seperti yang kita ketahui dan kita lihat kalau kita pergi ke mall, mungkin di jalan, atau mungkin kalau kita lagi melewati freeway, banyak iklan-iklan yang gambar barang mewah itu ditawarkan kepada kita semua. Dunia berusaha menciptakan sebuah produk, kalau bahasa Inggrisnya luxury. Kenapa diciptakan barang mewah itu? Sebelum kita membahas itu, saya ingin memberi sebuah definisi. Apa itu barang mewah? Kira-kira saudara bisa memberi definisi nggak? Apa itu barang mewah? Mahal. Apa lagi? Secara sederhana, barang mewah adalah barang yang tidak terutama dibeli karena kebutuhan dasar atau sekunder, bukan kebutuhan primer. Itu barang mewah. Barang mewah bisa menjadi simbol status, bukti keberhasilan seseorang. Jika seorang gembala atau pendeta, kalau barangnya belum terlihat bermerek, berarti pendetanya atau gembalanya belum berhasil. Jam tangannya mungkin, sepatunya, mobilnya. Saya dulu pernah dikasih tahu sama teman bahwa ada sebuah tas harganya 20.000 US dollar. Jujur saya belum pernah lihat, apalagi pegang. Jam tangan, apa? Patek Philippe 100.000. Wow. Saya nggak habis pikir, kenapa barang seperti jam tangan harganya sampai segitu mahal. Barang mewah atau luxury itu mempunyai atau membawa seseorang yang memakai itu rasa eksklusif, bangga memakainya, merasa lebih dibanding orang yang tidak memakainya. Ini menjadi sebuah identitas sosial ketika orang memakai merek tertentu yang tidak bisa dibeli oleh banyak orang. Barang mewah seringkali melampaui fungsinya, seperti tadi saya bilang, jam tangan hanya untuk menunjukkan waktu, tapi ternyata lebih dari sekedar menunjukkan waktu. Sepatu yang seharusnya fungsinya adalah melindungi kulit kaki ketika kita berjalan sehingga kita tidak terluka atau sakit, sekarang ternyata sepatu lebih dari sekedar melindungi kaki. Mobil alat transportasi yang umum, tapi ketika mobil itu sudah luar biasa harganya, sudah melewati dari kebutuhan hidup. Jadi akar katanya, saya melihat di dictionary itu adalah kelebihan yang tidak terkendali. Lalu apa tujuannya dibuat barang mewah itu?
Tujuannya adalah secara umum membangun status supaya orang merasa lebih tinggi, lebih berkelas, lebih berhasil. Kemudian menciptakan eksklusivitas supaya pemiliknya merasa istimewa. Yang dua ini memenuhi keinginan emosional dan membentuk identitas sosial. Suatu hari ada seorang anak dibelikan oleh orang tuanya sebuah mainan mobil-mobilan dari kayu. Kalau saudara ingat, waktu masa kecil itu kita dibelikan mobil-mobilan dari kayu, dicat warna-warni gitu. Kemudian si anak setiap hari memainkan mobil ini, mobil-mobilan. Dia menikmati, enjoy dengan mainan ini. Lama-kelamaan menjadi sebuah kebiasaan bagi dia untuk memainkan mobil-mobilan ini. Bangun pagi, main mobil-mobilan. Siang, sore, continue. Sehingga dia merasa kalau tidak memainkan atau melihat barangnya ini, mobil-mobilannya ini, dia merasa ada sesuatu yang kehilangan. Ini anak-anak. Mungkin kita sebagai orang dewasa bukan mobil mainan-mainan, mungkin ada yang kolektor itu, mainan-mainan segala macam itu bisa mahal-mahal. Tapi kalau mungkin kita lain lagi. Mungkin cellphone. Mungkin mobil yang mewah. Mungkin sepatu, mungkin jas, segala macam. Tas, you name it. Segala macam. Masalah terbesar bukan bendanya, tetapi hati kita. Hati kita terikat oleh sesuatu yang tidak seharusnya. Oleh itu maka kita akan membahas 3 bahaya besar dari barang-barang mewah ini. Yang pertama adalah barang mewah dapat menipu hati. Dan yang kedua, barang mewah dapat menumbuhkan kesombongan. Barang mewah dapat menumbuhkan jiwa terhadap Allah dan sesama. Untuk itu kita baca teks pembimbing kita, Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yesus tidak langsung mengatakan barang atau menyerang bendanya. Tetapi Yesus langsung menunjuk pada akar masalahnya, yaitu apa? Hati. Saya pernah lupa atau teledor, telepon saya di mana. Itu saya bisa bingung. Waduh, telepon di mana ini? Telepon di mana ini? Nggak bisa tidak memegang telepon dalam waktu 5 menit. Ya, saya nggak tahu saudara-saudara apakah seperti itu. Sama. Ya. Mungkin bukan telepon, mungkin barang yang lain. Saya punya teman, dia sangat mencintai mobilnya. Jadi ketika dia bangun pagi, sarapan, dia langsung ke mobilnya bersihkan, detail. Mungkin kalau bengkel-bengkel atau tempat detailer itu, mungkin minder lihat teman saya. Dia bisa begitu detail, dia bersihkan itu mulai dari fan-nya, tempat AC itu, kemudian pintunya, ada scratch sedikit coba dia dilap-lap begitu. Itu mobil mungkin sudah 1-2 tahun dia beli, tapi masih seperti brand.
Singkat cerita dia jual 5 tahun kemudian, orang yang beli sampai terheran-heran. Ini mobil nggak pernah dipakai, tapi mileage-nya udah 60.000. Brand new. Bau pintu kalau dibuka kita masuk ke dalam mobil itu seperti kayak mobil baru. Seperti itulah. Ketika kita mulai terikat oleh barang yang kita cintai, kita akan lupa segala-galanya. Bahkan kita lupa keluarga. Di sini dibilang di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya harta punya daya tarik rohani yang luar biasa. Harta bisa menarik hati, harta bisa mengikat kasih, harta bisa menjadi tempat kita meletakkan rasa aman, bahkan bisa mengganti saudara seiman. Dalam Matius 13 ayat 22 Yesus menyebut tipu daya kekayaan. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kekayaan dapat memberikan janji yang tampaknya meyakinkan, tetapi sebenarnya menyesatkan hati kita. Ia menawarkan sesuatu hal yang berbeda, menawarkan sesuatu yang menarik. Mungkin kalau kita punya Alkitab, di rumah, ditaruh di mana lupa, nggak akan kita cari. Ya, mungkin bahkan sudah berdebu, tidak pernah kita buka. Tapi kalau telepon itu kita bisa lihat setiap detik, setiap second, setiap menit itu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Barang mewah mulai berbahaya ketika kita mulai terikat. Kita merasa berbeda dibandingkan dengan orang lain. Kita mungkin pakai mobil, waktu kita keluar dari mobil, kita sudah mengharapkan orang lain itu akan memuji kita. Mungkin dengan tas kita, waktu foto kelihatan tasnya aja, orangnya nggak kelihatan. Tasnya dulu di depan. Kalau orang Madura ada leluconnya. Mereka pakai gigi emas. Kesenangannya orang Madura itu pakai gigi emas. Ya. Kalau orang Chinese senangnya pakai kalung, cincin. Ya. Mereka pergi ke pasar, mereka tawar-menawar, orang Maduranya tunjukkan giginya $1 atau $100 kayak gitu. Tunjukkan giginya. Dia ingin menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Ya. Orang Chinese juga mungkin nawarnya seluruh tangannya ditunjukkan gini. Ini semua berapa untuk menunjukkan cincinnya. Bukan seperti yang lawyer itu ya. Saya tidak sebut namanya. Ya. Jadi ketika barang itu sudah menjadi sebuah identitas buat kita, kita lupa bahwa kita mempunyai identitas yang berbeda. Kita bukan mempunyai identitas berdasarkan barang itu. Saya akan memberi contoh tokoh Alkitab. Orang muda yang kaya dalam Markus 10:17 sampai 22. Saudara ada yang tahu ceritanya? Lazarus dan orang kaya. Saya dulu bacanya bingung-bingung. Apa maksudnya ini? Kenapa orang kaya perginya ke tempat yang berbeda sedangkan Lazarus perginya ke tempat yang berbeda? Lazarus orang yang miskin, bahkan makan pun dia mengharapkan rempah-rempah atau sisa-sisa makanan dari orang kaya ini. Ya, kalau saudara ingat ceritanya itu, di kemudian hari mereka berdua mati. Lazarus perginya ke pangkuan Abraham. Sedangkan yang miskin, yang kaya, orang kaya pergi ke tempat yang tidak mengenakan. Dan dikatakan apa? Kamu waktu masih hidup, kamu sudah menikmati
hidup yang enak, sedangkan Lazarus tidak. Orang kaya lupa, kekayaannya bukan masalah, tetapi sikapnya ketika dia mempunyai sebuah privilege, sebuah keistimewaan dibanding orang lain, dia tidak mengindahkan, bahkan menghiraukan orang yang tidak mampu. Ini sebuah pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ketika kita mempunyai sesuatu yang lebih, misalnya uang, waktu, harta benda, saudara jangan berpikir bahwa pertanggungjawaban kita itu dalam hal-hal tertentu. No. Segala hidup kita akan dimintai pertanggungjawaban. Penggunaan waktu, penggunaan harta, dan segala macam akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekayaan bisa menjadi penghambat kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kekayaan bisa menarik perhatian kita, interesting kita, hobi kita, bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Dulu saya hobi mancing. Saya pergi ke Long Beach, saya sewa kapal, berangkat dari pagi, hari Minggu, saudara. Urusan gereja tunggu dulu, nanti belakangan. Yang penting happy dulu, mancing. Dapatnya pun juga ikan makrel kecil gini. Bayar license-nya, bayar boatnya, dan segala macam, harganya lebih mahal daripada makrelnya itu. Tetapi kepuasan kita, hobi bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Firman jelas-jelas mengatakan bahwa kekayaan itu sebuah kesia-siaan jika kita tidak bisa mempertanggungjawabkan itu dengan baik di hadapan Tuhan. Bukan masalah kekayaannya, tetapi masalahnya adalah pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Itu masalahnya. Saudara, ketika hati sudah tertipu, biasanya langkah berikutnya tidak akan jauh. Awalnya hanya terpikat, lama-lama mulai menjadi alat untuk meninggikan diri, merasa berbeda, merasa lebih harga dirinya, merasa lebih daripada orang lain. Untuk itu, di poin kedua ini saya memberi subjudul barang mewah dapat menumbuhkan kesombongan. 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya ingin menggarisbawahi keangkuhan hidup. Secara etimologi, kalimat ini menunjukkan kesombongan, pamer, man's approval. Kita ingin dipuji, kita ingin jadi bahan perhatian atau pusat perhatian dari orang lain. Ingin menunjukkan citra. Ingin hidupnya kelihatan menonjol di hadapan orang lain. Jadi ketika orang menggunakan barang mewah itu, hal seperti inilah akan timbul. Yang tadinya mulai terikat,
Kemudian melangkah lebih jauh, kita menjadi sombong. Kita akan mengharapkan dan menginginkan orang lain untuk mengatakan sesuatu yang sifatnya memuji. Jika kita menggunakan barang yang lebih mahal atau mewah, kita ingin dihormati. Kesombongan mulai ada. Mungkin dunia menawarkan hal seperti ini. Bukan berarti karena kita bilang dunia berarti kita kan berada di dunia. Jadi gimana kan? Sebagai orang percaya, kita tinggal di dunia. Dan dunia menawarkan segala hal, termasuk luxury ini, kemewahan. Bagaimana? Seperti tadi saya katakan, kemewahan itu sifatnya sekunder. Saya tidak mengatakan bahwa masalah strata sosial, ketika ada orang yang mengatakan bahwa mungkin mobil Toyota Corolla adalah barang mewah. Bagi orang lain, that's nothing. Barang mewah adalah mungkin BMW atau yang lain. Saya tidak mengatakan tentang hal ini, tapi sikap hati kita. Ketika kita mempunyai sesuatu, apakah itu kita memang memerlukan atau kepuasan emosional? Saya juga akan memberi contoh Alkitab lagi. Nebukadnezar dalam Daniel 4 memberikan gambaran yang sangat tajam. Ia memandang kerajaannya dan mengagumi kebesaran dirinya. Hatinya terangkat. Ia memuliakan dirinya bukan kepada Tuhan lagi. Dan ia merendahkan Allah. Kesombongan. Kesombongan itu susah untuk dideteksi. Yang bisa mendeteksi itu hanya diri kita dan Tuhan. Orang lain bisa salah melihat bahwa orang ini sombong, orang ini enggak. Belum tentu. Ada orang yang kelihatannya rendah hati tapi sebenarnya sombong dalamnya. Kita enggak tahu. Tetapi bahaya dari barang-barang mewah ini tidak berhenti hanya sampai pada kesombongan. Dia akan lebih jauh lagi. Yaitu apa? Kepekaan terhadap Allah dan sesama. Kita sudah tidak lagi memandang orang seperti orang yang sama dengan kita. Poin ketiga, barang mewah dapat menumbuhkan jiwa terhadap Allah dan sesama. Di Lukas 16 ayat 19-31 tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus ini menunjukkan bahwa orang kaya ini tidak memandang sebelah mata terhadap Lazarus. Ya, bahkan menutup mata, bahkan tidak mau membantu. Kekayaan sering membuat lupa berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Kemewahan bisa menumpukan hati nurani kita terhadap sesama. Kemewahan bisa membuat kita tidak peduli lagi terhadap orang lain. Kita enjoy karena menganggap dirinya layak untuk menikmati hasil jerih payah. Bahkan mungkin bagi dia itu adalah hal yang sepantasnya dan sepatutnya untuk menerima kemewahan. Amos 6 ayat 4-7. Nabi Amos menegur orang-orang Israel. Mereka menikmati masa kejayaan. Mereka hidup bergelimpang dengan makanan, harta, dan benda. Mereka makan makanan yang mewah. Saya kalau melihat TV food channel itu di Las Vegas ada restoran yang membungkus steak dengan emas. Satu steak harganya 5.000. Bahkan mungkin ada yang 15.000. Luar biasa harganya. Apakah dagingnya sama dengan daging steak yang kita beli di Costco? Saya rasa sama.
Ya. Tapi apa yang membuat berbeda? Prestis, sesuatu hal yang tidak bisa dinikmati dan dibeli oleh orang lain. Saya bukan anti kekayaan, bukan anti orang kaya, tetapi hati-hati dengan kekayaan. Ketika hal pertama, kedua sudah ada pada diri kita, yang ketiga akan datang. Kita akan tumpul. Hati nurani kita tidak akan muncul ketika kita melihat orang susah. Kita bahkan acuh dengan kesusahan orang lain. Yakobus 5 ayat 1-6. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ini teguran yang keras dari Rasul Yakobus. Dia menegur orang-orang yang menumpuk kekayaan untuk diri sendiri, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan itu. 2-3 minggu lalu saya baca berita, ada seorang pejabat mempunyai atau kedapatan mempunyai emas berapa 70 kg, uang ratusan ribu US dollar. Ketika keinginan itu sudah tidak terkendali, keinginan itu sudah tidak bisa kita kekang lagi, orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kejayaan, kesuksesan, kekayaan. Ketika perasaan itu sudah bergelora, sudah begitu kuatnya, kita tidak bisa mengendalikan lagi. Tidak hanya dalam hal kekayaan, tetapi pujian. Kita sudah tidak bisa mengendalikan diri lagi. Jika ada orang yang tidak menghargai atau tidak menghormati, bahkan tidak mengatakan, wah kamu hari ini sepatumu bagus sekali, kita ada perasaan yang hilang. Hati-hati saudara. Dari 1, kedua, ketiga, itu bedanya tipis, beda-beda tipis. Kita susah untuk mendeteksi. Kekayaan di sini dikatakan bisa menghancurkan hidup orang benar, hidup dalam kemewahan yang sia-sia. Rasul Yakobus mengingatkan kita di Yakobus 5 ayat 1-6. Tidak ada yang salah menjadi seorang yang kaya. Salomo kaya, tapi dia berhikmat. Dia menggunakan kekayaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kebanyakannya, jika orang sudah sampai di level yang tadi saya katakan itu, ketiga itu, mereka tidak akan bisa memuliakan lagi, menggunakan kekayaan itu memuliakan Tuhan. Mungkin dia kelihatan so generous, membantu gereja, membantu kemanusiaan, membantu panti asuhan. Tetapi untuk mendapatkan gain sesuatu atau pujian supaya dilihat orang. Bahkan ada orang yang datang ke sebuah bencana dengan menggunakan label nama dan segala macam, masuk YouTube, ditunjukkan di media sosial. Saya meragukan motivasi atau kebenaran dia ingin untuk membantu. Influencer. Mereka masukkan ke sosial medianya supaya dilihat banyak orang. Saya adalah orang yang baik hati, saya adalah orang yang dermawan, saya adalah orang yang suka membantu. Ketika kita sudah mulai tumpul, mulai tidak memperhatikan kesusahan orang lain, hati-hati. Lalu apa yang harus kita pegang? Apa yang harus kita lakukan dengan kekayaan atau sesuatu yang kita punyai dibanding orang lain? Yaitu adalah pertanggungjawaban kita. Dari firman yang tadi kita baca, teguran dan pujian. Barang mewah adalah benda yang sering dicari bukan hanya karena fungsi, tetapi karena status.
dan eksklusivitas. Barang mewah dibuat untuk memberi simbol keberhasilan, identitas. Dan firman tidak pernah menyerang bendanya, tetapi sikap hati kita. Masalah utamanya bukan selalu apa yang saya punya, tetapi apa yang sedang memiliki hati kita. Tadi pagi saya ngobrol dengan Pastor Paul, apa bedanya terjerat dan terjebak? Terjebak itu suatu kondisi di mana kita belum ada di situ. Tapi ketika kita terjerat, artinya kita sudah berada di situ. Ketika sudah terjerat oleh kemewahan, rasa keinginan untuk mempunyai barang yang di luar kebutuhan sehari-hari, hati-hati saudara, itu adalah jeratan. Jika saudara sudah terjerat, susah untuk keluar. Saya memberi contoh positif kali ini. Kalau tadi saya memberi contoh negatif tentang harta dan kekayaan, ini adalah contoh dari Alkitab. Bagaimana mereka menggunakan harta dengan benar. Yang pertama adalah Abraham. Abraham adalah orang yang sangat kaya. Kita bisa lihat di Kejadian 13 ayat 2. Tetapi ia adalah orang yang rendah hati. Dia taat. Bahkan dia menggunakan hartanya untuk memberkati orang lain. Dan dia memberikan persembahan. Kedua, Ayub. Ayub adalah orang yang kaya. Itu bisa kita lihat di Ayub 1 sampai ayat 3. Tetapi ia tetap benar dan saleh. Bahkan Ayub diambil seluruh harta dan keluarganya. Diizinkan oleh Tuhan ketika semua hartanya diambil. Tapi dia tetap memuji Tuhan. Yusuf dari Arimatea, yang ketiga. Yusuf adalah orang kaya, kita bisa lihat di Matius 27 ayat 57. Tetapi ia juga orang yang baik dan benar. Firman-Nya mengatakan demikian, dia menggunakan hartanya untuk kebaikan. Kita lihat prinsip Alkitab tentang penggunaan harta yang benar. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kisah para Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Jemaat awal menjual harta dan membagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Susah saudara kalau hati kita sudah terikat oleh harta untuk memberi kepada orang lain. Amsal 19 ayat 17. Memberikan kepada orang miskin sama dengan memberi pinjaman kepada Tuhan. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Bukan hartanya, bukan barangnya, tetapi hati kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita periksa hati kita. Hati kita itu berarti pikiran, perasaan, dan kehendak. Bukan isi lemari kita, bukan isi kloset kita, bukan garasi kita, tetapi pikiran kita. Apakah ketika saudara membeli barang itu hanya untuk gengsi atau kebutuhan? Mobil kebutuhan, tapi kalau mobil itu melebihi dari penggunaannya, saudara harus hati-hati. Oh, mobil A bisa melaju dengan kecepatan 200 mile per hour dalam waktu sekian detik. Perlukah kita punya itu? Jam tangan, yang tadi disebutkan mereknya, saya susah nyebutnya itu. Siapa namanya? Patek Philippe. Harganya luar biasa. Apakah itu diperlukan? Sepatu, mungkin anting-anting, bling-bling, diamond. Saya secara pribadi, ini opini pribadi saya tidak setuju dengan diamond.
apapun alasannya. Entah itu investasi, entah itu apapun. Oh, sangat bagus. Saudara perhatikan nanti. Pulang ke rumah atau nanti Google, bagaimana mereka mendapatkan diamond itu. Apa yang dikorbankan hanya untuk mendapatkan diamond itu. Saudara pernah lihat film itu apa? Blue Diamond apa kalau nggak salah judulnya, Matt Damon. Itu gambaran menurut saya seperti real, dan saya yakin itu bahwa ketika mereka menambang diamond itu mengorbankan banyak orang dan darah. Ini opini pribadi saya bahwa diamond tidak seharusnya kita miliki. Belajar cukup dalam Kristus. Dunia berkata kamu akan lebih bernilai kalau punya lebih. Itu dunia. Jika kamu mempunyai diamond yang besarnya 1 kilo kali, itu kamu mempunyai nilai. Tapi firman tidak mengatakan seperti itu. Nilai di mata Tuhan bukan dalam barang, tapi pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika di antara saudara ada yang terikat oleh kemewahan, terikat oleh barang-barang luxury, mungkin hari ini adalah teguran, mungkin sebuah nasihat bahwa kilau dunia bisa menjadi pengikat hati saudara, memadamkan hati nurani saudara, menumpulkan jiwa saudara. Mari kita evaluasi. Apakah ketika kita menggunakan kekayaan kita, uang kita, itu berdasarkan kebutuhan atau keinginan semata, keinginan nafsu, keinginan emosional, keinginan untuk tampil lebih berbeda dibanding orang lain. Hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk mereview, dan seandainya ya saatnya dan waktunya untuk bertobat. Karena pada saat kita menyadari itu, dan hari ini adalah sebuah teguran yang keras bagi siapapun. Mari kita berdoa.